warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati, mahasiswa PPG Darjat kategori 1 gelombang 2, jurusan sejarah, siap mengikuti UKIN PPG tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita yel-yel pada pagi hari ini untuk memanaskan suasana. Semangat pagi. Pagi. Selalu semangat, tetap semangat. Who we are? We are the student and smart student. Salam historia. Belajar sejarah, membuat sejarah. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Kalau sudah, silakan ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya nanti kalian itu belajarnya nyaman, dicek kebersihan kelasnya terlebih dahulu. Jika ada sampah di kanan kiri kalian atau di bawah. Kalian keluarkan terlebih dahulu ya alat tulis dan buku sejarah Indonesia yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Diletakkan terlebih dahulu di meja karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, sudah siap semua dengan buku dan alat tulisnya? Oke, sudah siap. Kalau sudah, silakan berdiri, kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan negara kita Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku. Oke, dipersilakan berduduk kembali. Baiklah, akan Ibu presensi terlebih dahulu. Alfreda, Alia, Vinvin, Yunia. Ya, berarti masuk semua ya kalian semua. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Adakah yang ingat materi pada pertemuan sebelumnya itu apa? Saya Bu, Oh ya, silakan Iqbal. tentang perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Tentang perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Ada lagi selain Iqbal yang mengingat? Oh ya, silakan. Tentang perang Makassar, perang Diponegoro, perang rakyat Palembang. Ya, berarti perlawanan rakyatnya itu ada perang Diponegoro, perang Makassar, kemudian perang Palembang. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ganes. Tentang perlawanan terhadap pemerintah koloni Belanda dan Inggris. Oke, tentang perlawanan Belanda, yaitu contohnya adalah di VOC, kemudian sama Inggris. Ada lagi? Sudah? Sudah tidak ada? Oke. Ya, berarti apa yang kalian telah sebutkan tadi itu betul adanya, bahwasanya pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Mulai dari perang Diponegoro, ada juga perang Puputan Margarana, ada perang Bali, dan lain sebagainya sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Sedangkan untuk materi kita pada pagi hari ini adalah tentang dampak ya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam dua bidang, yaitu ekonomi sama bidang politik. Nah, apa sih kaitannya materi minggu lalu dengan materi pada minggu ini? Sekarang kalian simak, ada dua gambar. Gambar yang di atas dan gambar yang ada di bawah. Kira-kira gambar yang di atas itu gambar apa? Gambar monopoli perdagangan.
Sebentar, Rafid. Oh, gambar monopoli perdagangan. Oke, kalau yang bawah gambar apa? Silakan Gozin. Tanaman yang dicari sama penjajah. Iya. Jadi gambar yang di atas monopoli perdagangan kaitannya sama minggu lalu apa? Bahwasanya monopoli perdagangan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Ya, hoa. Iya, pernahkah kalian mendengar berita tentang hoa? Sering. Oh ya, sering ya, Rifan. Iya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ya berita hoax ini sering muncul ya di media sosial, menghiasi layar medsos kalian. Nah, kalian mesti tahu bahwa penjajahan zaman sekarang ini adalah penjajahan kita dijajah oleh berita-berita hoax yang bisa menjatuhkan orang lain, merusak namanya persatuan dan kesatuan. Nah, tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa adalah menjaga persatuan kesatuan, menjaga NKRI tercinta dengan cara apa? Jangan mudah terpancing oleh berita-berita yang belum tentu tahu kebenarannya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari, dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia hanya dua bidang, ekonomi sama politik. Kemudian apa aja yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada kompetensi dasar sama indikator pencapaian kompetensi. Yang saya bacakan indikator pencapaian kompetensinya saja, yaitu pertama menganalisis dampak penjajahan. Hanya dua kondisi, yaitu kondisi politik dan kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua, di bidang keterampilannya nanti kalian menyajikan konsep map atau peta konsep tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia di depan kelas. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama, peserta didik menguraikan dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi pada media flipbook dengan baik. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, akan terlihat setelah nanti kalian mengerjakan soal evaluasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Oke, kalau belum kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan berkenaan dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan, dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia. Berarti kita tahu dampaknya itu kan dari bukti-bukti peninggalan yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kira-kira ya di wilayah kalian ini peninggalan apa aja sih yang pernah kalian lihat sebagai bukti peninggalan kolonial Belanda? Ada yang tahu? Ada yang tahu bukti peninggalannya? Masjid Cikaka? Cilongok apa Wangon? Wangon. Ya, Masjid Cikaka Wangon. Ya, ada lagi? Pabrik gula Kali Bagor. Oke, terima kasih untuk Diandra. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan menyajikan sebuah video tentang peninggalan zaman kolonial Belanda yang ada di Kabupaten Banyumas. Salah satunya tadi yang disampaikan sama Diandra, yaitu tentang pabrik gula Kali Bagor. Selamat menyaksikan. Ya, disimak baik-baik. Nanti silakan kalian memberikan tanggapan. Oke, baiklah, tadi kalian sudah menyimak video tadi. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan. Rakyat Indonesia sebagai kuli. Rakyat Indonesia di video tersebut sebagai kuli ya, atau nama lainnya adalah pekerja kontrak. Ada lagi yang lain? Yang Rika? Pada zaman penjajahan banyak dijadikan tempat industri. Jadi kalau kalian lihat video yang ada di depan, pabrik gula Kali Bagor merupakan salah satu bukti dari adanya penerapan kebijakan ekonomi berupa tanam paksa. Lanjut. Nah, ke materi pokok. Materi pokok kita adalah dampak penjajahan di bidang politik dan ekonomi. Yang tampak ada pada slide di depan adalah dampak penjajahan di bidang politik. Di sana
Hindia Belanda. Ya, jadi struktur yang ada di depan ini itu ada karena apa? Karena kerajaan-kerajaan besar di Indonesia pada saat itu sudah tumbang, sudah hancur. Karena diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1945. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, sekilas sekali kalian. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya ya kalian itu nanti berkelompok ya, masing-masing kelompok itu membahas dampak ekonomi dan politik selama penjajahan bangsa Eropa. Yang dibahas apa aja? Yang dibahas cari nanti di sumber yang kalian miliki, baik di LKS maupun di buku paket. Kalian bisa cari kebijakan-kebijakan ya yang berpengaruh terhadap lahirnya dampak ekonomi dan politik. Kalian juga cari dampak ekonomi dan politik yang sampai saat ini masih terasa pengaruhnya. Yang ketiga, kalian juga cari tentang peninggalan-peninggalan yang ada hubungannya sama dampak politik dan dampak ekonomi. Sampai sini paham atau belum? Paham. Baiklah, Ibu bagiin terlebih dahulu kelompoknya. Ya, ini kelompok ini sudah kita bagi. Yang pertama adalah Agustiani, kelompok pertama, Alfreda, Alia, sama Gozi. Kelompok kedua ada Atala, ada Delvan, sama Yunia. Ya, silakan kalian langsung saja berkelompok dengan yang telah saya sebutkan tadi. Seperti biasa, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Seperti itu. Silakan mulai bergabung sama kelompoknya masing-masing ya. Di bawah tulisnya bukunya untuk mencari jawaban atas permasalahan yang sudah diutarakan. Oke, saya cek dulu. Kelompok 1 Agustiani, Alfreda, Alia, Gozi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Pada pertemuan minggu yang lalu saya sudah mengingatkan kalian untuk membawa perlengkapan dalam rangka membuat peta konsep. Yang pertama ada kertas Asturo. Coba ditunjukkan kertas Asturo. Oke. Kemudian ada spidol ya. Ya, spidolnya juga sudah siap. Oke. Nah, nanti alat-alat tersebut kalian gunakan untuk membuat peta konsep sekreativitas mungkin. Temanya apa aja untuk tiap-tiap kelompok? Silakan perwakilan kelompok 1 mengambil gulungan kertas. Politik. Politik. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Ya. Terima kasih kelompok 3. Ya. Ekonomi. Kelompok 4 perwakilan. Oke. Ekonomi. Terakhir. Apa ini? Masalah. Politik. Oke, sebentar sama. Karena masih ada bonus. Nah, ini buat kelompok kamu saja. Silakan. Sudah? Ya, kalau sudah, ya, Ibu sudah share di GCR, ya, bahan ajarnya, materi untuk pembelajaran berupa flipbook, ya, silakan kalian buka. Kemudian kalian cari, ya, permasalahan-permasalahan yang ada sebagai jawabannya pada bahan ajar yang sudah terdapat di GCR, ya. Mulai mengerjakan, nanti jika ada kesulitan bisa menanyakan kepada Ibu. Ini Islam sama Dafa sama siapa? Ya, agak maju. Nah, nanti kalau berkelompok, Mobi juga iya. Nah, bisa di sebelahnya itu ya. Sudah, bisa dikerjakan?
untuk menjawab atas permasalahan tadi. Ini kelompoknya Salma, kelompoknya Fiantika, kelompoknya Alfreda. Sudah ya, sudah habis waktunya, sudah 20 menit. Sekarang ini perwakilan Mas Rifan mungkin yang terdekat dengan laptop untuk minta tolong diputar spinnya. Iya, tepat sekali. Untuk kelompok 3. Dampak penjajahan di bidang ekonomi. Yang lain, mohon menyimak kemudian siapkan pertanyaan. Ya, intinya dibuka dulu, kalau sudah nanti kita konsepnya diperlihatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ina Sundari. Saya Hasna Jamal Ulama. Saya Opinul Alansyah. Saya Muhammad Iqbal. Jadi yang pertama itu adalah kebijakan penjajahan bangsa Eropa, ada tanam paksa, monopoli perdagangan. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan saya tanya jawab. Mbak Anissa. Bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi? Kami sudah pengaruh positif kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Ya, cukup ya, silakan. Menjawab pertanyaan dari Aisyah, bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi? Jawabannya yaitu monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah yang menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri keturunan. Ya, di sini menjawab punya dia, yaitu pertanyaan apa saja pengaruh positif dalam bidang ekonomi, yaitu ada masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberal dan kapitalis, terus munculnya transportasi modern seperti kereta api dan kapal tua, yang terakhir ada diperkenalkannya sistem pembayaran. Ya, terima kasih. Cukup ya, nggak ada tanya lagi, ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Kita perkuat kembali tadi ya hasil yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Mbak Intan. Ya, pertanyaan pertama dari Mbak Anissa, apa sih dampak penjajahan di bidang ekonomi? Jawabannya adalah monopoli perdagangan yang tidak sehat sama berubahnya dari sistem pangan atau lahan yang tadinya digunakan untuk tanaman pangan berubah untuk tanaman
namanya sistem perdagangan, mulai mengenal uang, dan yang terakhir adalah mengenal alat-alat transportasi. Berikutnya, minta tolong Yusuf diputar kembali screen-nya. Yuk, silakan maju ke depan. Dampak kebijakan bangsa Eropa terhadap Indonesia dalam bidang politik. Jadi dampaknya itu yang pertama ada digunakannya hukum kolonial untuk menggantikan hukum adat. Yang kedua adalah sebenarnya kemanusiaan dan kerajaan tradisional. Membaginya menjadi wilayah prefektur. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan, pertanyaan. Kan saya sebenarnya dari kelompok 5 kan bertanya ya. Tadi kan ini kayak maksudnya dampak. Jadi sebenarnya jelaskan intervensi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap persoalan kerajaan itu tadi ada di dampak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada. Sebutkan 3 macam badan peradilan yang dibagi oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk pertanyaannya kita sambung terlebih dahulu. Jadi yang menjawab pertanyaan dari Helen jelaskan. Jadi intervensi yang dilakukan oleh Belanda di terhadap persoalan kerajaan itu ada pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia yang akhirnya mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Beda. Sebutkan 3 macam badan peradilan yang dibagi oleh pemerintah kolonial Belanda. 1. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Sudah? Sudah, kalau sudah ditutup terlebih dahulu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah maju semua. Disimpulkan terlebih dahulu dari dampak bidang politik. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam bidang politik itu yang namanya feodalisme udah luntur. Ya, buktinya apa? Buktinya tadi sudah disampaikan, hukum adat digantikan dengan hukum kolonial, sehingga apa? Semua yang bekerja di pemerintahan Hindia Belanda merupakan pegawai pemerintah Hindia Belanda yang mendapatkan gaji, sehingga kedudukan penguasa lokal sudah tidak lagi berlaku. Makanya tadi disambung atas pertanyaannya Mbak Natania, apa sih intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan kerajaan? Ketika mereka menerapkan strategi divide et impera, mereka itu lebih berfokus sama urusan tahta kerajaan. Pergantian tahta itu selalu diikut-campurkan sama pemerintah kolonial Belanda yang membuat kerajaan-kerajaan besar di Indonesia itu menjadi tumbang. Oke, masih duduk di bangkunya masing-masing ya. Kita langsung evaluasi. Silakan kalian siapkan HP-nya. Linknya sudah saya share. Sudah berapa orang? Sudah seorang. Saya break mulai ya, dengan harapan nanti jam 10 sudah selesai.
Sudah selesai ya mengisi ring refleksinya. Ya, setelah kalian mengisi ring refleksinya, selanjutnya sekarang tinggal menyimpulkan apa aja sih yang udah kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Silakan Natania. Saya menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini itu kita nggak tentang dampak penjajahan. Ada itu karena kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Kesimpulan pertama dari Natania, dampak ekonomi maupun politik itu ada karena adanya kebijakan-kebijakan atau program yang telah dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian kesimpulan yang kedua, sama? Jadi dampak penjajahan itu ada dua, dari bidang politik sama ekonomi. Dampak penjajahan ada dua, ada bidang politik dan bidang ekonomi. Jadi secara keseluruhan materi yang sudah kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama adalah dampak politik dari adanya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua adalah dampak ekonomi terhadap adanya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, di mana yang pertama, dampak politik itu telah melunturkan feodalisme yang ada di Indonesia, sehingga sistem pemerintahan kita itu berubah, yang tadinya adat menjadi kolonial. Kemudian tiap-tiap daerah kita dipimpin oleh para bupati yang berkedudukan sebagai pegawai pemerintahan dan mendapatkan gaji. Sedangkan materi kedua berkaitan dengan bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia mulai mengenal sistem uang. Bangsa Indonesia mulai mengenal tanaman ekspor karena tanah-tanahnya dibuat perkebunan. Yang ketiga adalah adanya sarana transportasi ya, berupa jalan Anyar Panarukan, dan yang terakhir adalah adanya fasilitas bank pertama yang bernama The Javase. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya berarti materinya mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia di 3 bidang: sosial, politik, sama budaya ya. Sosial, budaya, sama politik adalah pendidikan ya. Tinggal kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.